Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam ini saya akan menjelaskan tentang menyusun modul ajar karena ada keterbatasan waktu kita bertatap muka di sekolah. Jadi saya akan menjelaskan lewat video berikut ini ya. Jadi dalam modul ajar itu susunannya ada apa saja. Yang pertama kita buat judul dulu. Jadi ini modul ajar keberapa, misalkan modul ajar 1 atau modul ajar 2 dan seterusnya. Kemudian mata pelajarannya, misalkan kalau saya ini mata pelajaran fisika, kemudian lingkup materinya yaitu tentang vektor. Nah, setelah itu baru kita isi, kita lengkapi. Di dalam modul ajar ini ada 3 bagian. Yang pertama ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan yang terakhir ada namanya lampiran. Nah, untuk informasi umum ada apa saja? Yang pertama nama sekolah ya, nama sekolahnya SMA Arisalah, kemudian penyusun. Di sini misalkan saya ya yang menyusun. Kemudian tahun penyusunan, ini disusun tahun ajaran ini jadi tahun 2022. Terus fase kelas dan semester, nah ini untuk jika Bapak Ibu pengajar kelas 10 maka fasenya fase E, kalau kelas 11 maka fasenya fase F. Alokasi waktu, nah untuk modul ajar ini, untuk lingkup materi ini Bapak Ibu mengalokasi waktunya berapa jam. Nah, ini disesuaikan dengan jam yang ada pada ATP. Jadi kalau di ATP saya kebetulan yang untuk vektor itu alokasinya 10 jam pelajaran. Jadi di sini kita tulis 10 CP. Itu. Kemudian elemennya, nah ini elemennya disesuaikan dengan karakteristik mapel Bapak Ibu. Kalau kebetulan di elemen saya itu ada elemen pengetahuan sama keterampilan. Bukan ya, kalau di istilahnya pemahaman sains dan keterampilan proses. Ini kalau saya ya, kebetulan saya fisika. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu yang lain yang PPKN itu misalkan elemennya Pancasila. Pancasila ini yang PKN. Kalau PKN kalau tidak salah hanya ada elemen pengetahuan saja, untuk elemen keterampilan prosesnya tidak ada. Kalau agama misalkan Al-Quran, hadis. Nah, ini juga sepertinya hanya elemen pengetahuan saja, tidak ada elemen keterampilan prosesnya. Mungkin yang hampir sama dengan saya itu seperti IPS kemarin, kemudian prakarya, olahraga, matematika ya. Kalau matematika kemarin namanya keterampilan proses apa saya lupa. Nah, itu jadi ditulis elemennya di situ yang diambil elemen apa. Kemudian CP untuk capaian pembelajarannya kita kopas dari ATP. Di bagian ATP kan kita sudah menyusun capaian akhir pembelajaran di fase F. Jadi ini tinggal kita copy semuanya, kita paste di modul ajar seperti ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, jadi untuk satu modul ajar itu bisa terdiri dari 1 tujuan pembelajaran bisa, atau mungkin 2 tujuan pembelajaran bisa, atau 3 tujuan pembelajaran juga bisa. Jadi satu modul ajar itu terdiri dari 1 lingkup materi. Kalau
dulu di K13 ibaratkan satu bab lah, satu bab itu 1 KD biasanya kan seperti itu. Jadi sini satu modul ajar itu merupakan satu lingkup materi yang sama, bisa terdiri dari satu tujuan pembelajaran, bisa 2, 3 atau sesuai dengan Bapak Ibu yang susun. Nah, kemudian ini ada pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Jadi pengetahuan dan keterampilan prasyarat itu adalah syarat yang harus dipelajari, syarat pengetahuan yang harus sudah dipelajari oleh peserta didik di awal. Misalkan kalau kelas 10 ya, untuk kelas 10 berarti materi prasyaratnya adalah materi-materi yang sudah dipelajari di SMP. Kalau yang kelas 11 mungkin materi prasyaratnya itu adalah materi-materi yang sudah diajarkan waktu di kelas 10. Nah, kemudian untuk dimensi profil pelajar Pancasilanya yang Bapak Ibu ambil yang mana? Misalkan ada 6 profil, bisa jadi dalam satu modul itu semua 6 profilnya itu muncul, atau mungkin hanya 4, atau mungkin hanya 3. Nah, itu bisa. Jadi di sini ada penguatan ya, penguatan profil pelajar Pancasilanya yang muncul yang mana. Kemudian targetnya. Nah, target peserta didik sini ada peserta didik reguler atau tipikal, peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi untuk karakteristik siswa Arisalah itu kita ambil yang reguler saja. Kemudian model pembelajarannya. Nah, ini untuk model pembelajarannya di sini langsung dibuat kira-kira ada berapa pertemuan. Jadi misalkan 10 JP itu kalau di kelas 10, kalau 10 alokasi 10 JP ya untuk perkiraan saja, karena kita pakai sistem blok, maka satu pertemuan itu 3 jam pelajaran. Jadi karena kita pakai sistem blok, untuk yang kelas 10 satu pertemuan itu 3 jam pelajaran. Jadi di sini kalau kita bagi 10 JP 3 jam itu jadinya ada 3 pertemuan dan masih sisa ada 1 JP. Misalkan seperti itu. Kalau kebetulan saya mengajar kelas 11, kalau kelas 11 kelompok mapel IPA itu 1 minggunya 5 JP. Jadi untuk pengaturan alokasi waktunya dibuat misalkan 32. Pertemuan pertama 3 jam, pertemuan kedua 2 jam pelajaran. Jadi di kita kira-kira dengan alokasi waktu sekian itu ada berapa pertemuan. Nah, misalkan di sini saya buat ada 4 pertemuan. Jadi ada 4 pertemuan. Nah, alokasi 4 pertemuan. Nah, di sini alokasi 10 JP di sini sudah sekaligus dengan waktu untuk melakukan asesmen sumatif ya. Jadi alokasi waktu ini sudah sekaligus dengan kita melakukan asesmen sumatif. Nah, misalkan sumatifnya kita laksanakan pada pertemuan keempat dengan alokasi waktu nanti 2 CP ya. Nah, ini untuk selanjutnya model pembelajarannya kita pilih, langsung kita buat, kita rencanakan untuk pertemuan pertama misalkan discovery learning, pertemuan kedua problem based learning, dan yang ketiga juga misalkan sama-sama problem based learning. Gitu. Untuk contoh pembelajarannya, model pembelajaran yang lain bisa Bapak Ibu searching di internet, banyak ya, ada project based learning, ada Jigsaw, ada TPS, ada direct pembelajaran langsung ya. Selanjutnya untuk moda pembelajarannya kita rencanakan modulnya untuk tatap muka atau pembelajaran jarak jauh atau blended learning. Oh, maaf ini salah. Blended learning.
Jadi kalau di hari Selasa itu kebetulan pembelajarannya sudah tatap muka. Kemudian metode pembelajarannya, nah di sini Bapak Ibu bisa tuliskan misalkan ceramah atau diskusi, praktik, percobaan, demonstrasi, tanya jawab, permainan peran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk komponen inti ada kita ini ya untuk pertemuan pertama menggunakan bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini kita tuliskan. Jadi bahannya ini buku apa yang kita gunakan. Jadi misalkan pakai buku kurikulum Merdeka. Ini ditulis buku kurikulum Merdeka seperti kita menulis di daftar pustaka ya. Kemudian kalau ada buku referensi lain, misalkan buku dari penerbit Erlangga atau mungkin dari Yudhistira atau mungkin dari Esis dan lain sebagainya bisa dicantumkan. Kemudian referensi lain, misalkan membuat tambahan dari ensiklopedi atau mungkin dari biografi bisa dimasukkan di sini. Jika Bapak Ibu menggunakan bahan ajar dalam bentuk video, maka link videonya juga disertakan di sini. Atau mungkin Bapak Ibu menyusun PPT, PPT-nya juga linknya bisa disertakan di sini. Jadi PPT-nya mungkin caranya di-upload ke Drive-nya dimasukkan di sini juga bisa. Atau jika Bapak Ibu menggunakan materi dari internet, menggunakan artikel atau lain sebagainya, atau ambil dari blog, itu juga link materinya dimasukkan ke sini. Nah, dengan mencantumkan berbagai sumber bahan ajar ini berarti Bapak Ibu sama saja sudah melakukan diferensiasi konten ya. Sudah melakukan diferensiasi konten. Jadi diferensiasi ada 3 diferensiasi konten, yaitu ditunjukkan dengan bahan ajar yang bervariasi. Kemudian ada diferensiasi proses, jadi proses pembelajarannya, jadi lebih di kegiatan pembelajaran. Dan ada lagi diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produk berarti nanti dimunculkan pada bagian asesmen. Kemudian ada namanya lagi pemahaman bermakna. Nah, untuk pemahaman bermakna, yang dimaksud dengan pemahaman bermakna sendiri itu merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpandu di mana siswa dibantu untuk membuat, mengenali, atau memverifikasi kesimpulan. Bukan hanya dengan diajar atau disampaikan begitu saja. Jadi saya ketikkan ya yang dimaksud dengan pemahaman bermakna itu merupakan kalimat lengkap yang mencerminkan kesimpulan dan dapat diperoleh hanya melalui proses terpandu yang mana murid dibantu untuk membuat, mengenali, atau memverifikasi. Bukan hanya diajar atau disampaikan begitu saja. Nah, ini ya. Jadi pemahaman bermakna di sini kita memandu siswa atau murid untuk membuat, mengenali, dan memverifikasi. Jadi tidak langsung disampaikan begitu saja. Misalkan saja seperti yang sering saya sampaikan, contoh ya. Misalkan tujuan kita adalah siswa dapat menyebutkan resep donat. Nah, ketika dalam pembelajaran maka kita sebagai peserta guru tidak langsung menjelaskan ini resep donat adalah tepung, gula, dan sebagainya. Tapi
kita meminta peserta didik untuk mencari studi literatur bagaimana resep donat. Nah, itu jadi kita seperti itu. Nah, kemudian ini pengertian dari pemahaman bermakna. Jadi, misalkan saja contoh ya, ini contoh pemahaman bermakna. Misalkan yang dimaksud kalimatnya siswa dapat memahami benda bisa berubah wujud dan proses perubahan wujud ini penting digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Ini contoh dari pemahaman bermakna. Nah, kalau kalimat berikut bukan pemahaman bermakna. Jadi, siswa dapat memahami bahwa air bila dipanaskan akan berubah menjadi uap. Nah, di sini ada perbedaan kalimat awal yang termasuk pemahaman bermakna dan yang bukan pemahaman bermakna. Jadi kalau yang pemahaman bermakna itu kita tidak langsung menyebutkan kalau air dipanaskan itu jadi apa. Nah, jadi kalau yang bukan pemahaman bermakna itu langsung menyebutkan kalau air dipanaskan langsung bisa jadi uap. Nah, berbeda ya. Jadi kalau lebih kritis ya nanti kalau kita menggunakan pemahaman bermakna, maka siswa akan lebih kritis. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan untuk menjawab pemahaman bermakna. Jadi kita buat pertanyaan pemantik dulu, kemudian baru ke dalam jawabannya ada di pemahaman bermakna. Selanjutnya ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini bisa kita copy dari ATP ya, dari ATP yang sudah disusun. Dari ATP yang sudah disusun, di sini ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama, misalkan ada 2 indikator tujuan pembelajaran. Atau mungkin hanya ada 1, jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan ada 1 tujuan ya hanya 1 tujuan. Kalau ada 2 ya 2, ada 3 ya 3. Kemudian ada assessment. Untuk assessment ada assessment diagnostik, ada assessment formatif. Asesmen diagnostik biasanya diletakkan di awal ya. Jadi kalau untuk baru memasuki lingkup materi awal, kita harus mengetahui kemampuan dasar peserta didik. Kita menggunakan asesmen diagnostik. Kemudian, nah untuk pertemuan pertama, mungkin bisa juga kita melaksanakan formatif. Formatifnya misalkan dalam pengamatan peserta didik, observasi profil pelajar Pancasilanya. Misalkan ingin mengetahui kalau misalkan dalam kegiatan pembelajaran itu ada diskusi atau mungkin ada gotong royong atau apa, itu bisa kita buat lembar observasinya. Bisa observasi presentasi, diskusi, ataupun yang lain.
Untuk sarana prasarana, jadi langsung ditulis untuk tahun pertama. Nanti sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja. Nah, Pak, misalkan laptop, proyektor, papan tulis, kemudian lembar kerja, atau mungkin ada lagi misalkan kalau kita menggunakan alat-alat di lab juga bisa dituliskan alat-alat lab apa saja yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini ada 3 bagian ya, ada pendahuluan, kemudian inti, sama penutup. Nah, ini ya untuk hal yang penting untuk kegiatan pembelajaran, kita selalu harus ada ini ya, ada namanya orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan. Nah, ini harus dimunculkan di setiap pendahuluan. Jadi ini kemarin disarankan seperti ini karena selama ini banyak sekali yang melewat. Dalam pendahuluan itu orientasi, apersepsi, motivasi, pemberian acuan itu tidak disampaikan. Jadi ibaratkan kalau kita mau jalan menggunakan mobil, maka pendahuluan ini adalah pemanasannya. Jadi untuk mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Kemudian ada alokasi waktu. Kemudian setelah pendahuluan ada lagi bagian yang selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti kita tuliskan model pembelajaran yang kita gunakan, model pembelajaran apa. Tadi di atas itu dicontohkan modelnya pertemuan pertama pakai discovery learning. Maka di bagian kegiatan ini sintak discovery learning itu harus muncul. Dan ini contohnya untuk discovery learning ada 6 ya, ada 6 sintaksnya. Nah, misalkan dalam satu pertemuan ternyata ke-6 sintak ini tidak bisa selesai, misalkan hanya sampai ke dalam pengumpulan data. Maka untuk sisanya kita lanjutkan pada pertemuan kedua. Jadi di bagian kegiatan inti langsung kita lanjutkan ke pengolahan data dan selanjutnya ini di pertemuan kedua itu kalau misalkan tidak selesai. Ini kemudian nanti, nah di sini kan ada bagian dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di bagian ini, di bagian kegiatan inti, misalkan di sini ada pemberian rangsangan, pernyataan identifikasi, pengumpulan data. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada pada sintak-sintak ini nanti langsung diberi contohnya, keterkaitannya sama profil pelajar Pancasila. Misalkan di sini ya yang pengolahan data, misalkan begini, peserta didik berkolaborasi dalam mengolah data percobaan. Nah, di sini ada kita munculkan dalam kegiatan ini ada muncul profil pelajar apa. Jadi kita tuliskan misalkan gotong royong. Sepertinya aja P3 gotong royong. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, misalkan seperti ini. Nah, begitu. Salah. Nah, kalau Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajarannya ada menunjukkan diferensiasi proses, maka pada ditunjukkan di kegiatan pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu melakukan diferensiasi prosesnya misalkan berdasarkan pada gaya belajar. Jadi Bapak Ibu tunjukkan untuk gaya belajar auditori,
auditori itu seperti apa, kemudian ada gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar kinestetik. Jadi langsung dimunculkan di sini. Nah, misalkan untuk yang berbeda mungkin bagian ini, mungkin di bagian misalkan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data untuk auditori itu seperti apa? Pengumpulan data untuk visual itu seperti apa? Pengumpulan data untuk kinestetik itu berbeda juga. Itu misalkan seperti apa? Jadi, Bapak Ibu bisa membuat diferensiasi prosesnya juga dimunculkan di dalam model pembelajaran. Selanjutnya bagian penutup ya. Penutup itu dengan cara isinya kegiatannya peserta didik membuat rangkuman atau membuat simpulan, dan ada juga namanya refleksi ya. Refleksi yang kegiatan yang sudah dilaksanakan, apa saja yang sudah diperoleh dari pembelajaran tersebut, kira-kira apa kalau kekurangan yang dialami oleh peserta didik itu disampaikan dalam refleksi. Refleksi bisa dalam bentuk tulisan atau bisa juga dalam dilakukan secara lisan, itu juga bisa. Nah, ini untuk kegiatan inti. Nah, ini selanjutnya untuk kegiatan kedua juga sama ya caranya. Nah, tadi misalkan saja tadi ini kegiatan kedua seperti ini ya. Nah, misalkan saja tadi ada pertemuan keempat, itu kita melakukan asesmen sumatif. Maka di sini langsung diberi keterangan pertemuan keempat itu tidak perlu seperti ini, langsung saja diberi kegiatan di situ sumatif ya, kegiatannya asesmen sumatif. Jadi kalau seperti itu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik itu dihilangkan, tapi kita yang sisakan yang indikator tujuan pembelajaran yang ingin kita ukur apa dengan asesmen tersebut. Kemudian sarana prasarananya, misalkan sumatifnya berupa apa? Sumatifnya misalkan tulis, berarti kita butuhnya seperti lembar kerja atau lembar soal begitu. Kalau sumatifnya dalam bentuk project, berarti ya yang dibutuhkan alat-alat untuk project. Seperti itu misal. Jadi sumatifnya kemarin sudah dijelaskan ya sebelumnya. Jenis-jenis sumatif itu tidak selalu tes tulis. Jadi alokasi waktu untuk ujian itu juga dimunculkan di modul. Nah, untuk yang ketiga adalah lampiran. Lampiran ada 3 nanti ya, isinya ada lembar aktivitas siswa atau LKS atau lembar kerja peserta didik. Nah, misalkan kalau di situ ada lembar kerja peserta didik, maka kita lampirkan di sini. Kalau berupa misalkan diskusi ya, lembar diskusi berarti kita lampirkan lembar diskusinya. Kalau berupa praktikum berarti ya kita lampirkan lembar praktikumnya. Kalau misalkan di situ adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke anak menuntun melalui proses studi literatur ya, kita tuliskan juga, kita tulis di sini. Nah, ini tiap pertemuan, jadi kita taruh di sini lembarnya. Kemudian asesmen. Nah, asesmennya juga sama, kita tulis juga pertemuan pertama itu asesmennya apa, pertemuan kedua apa, ketiga apa, kita tinggal kopas ya. Untuk asesmen sudah pernah disusun, jadi sebelumnya kita sudah menyusun KKTP ya, di KKTP-nya ini. Nah, untuk asesmen tinggal kita copy aja apa yang sudah kita buat di KKTP. Misalkan untuk pertemuan pertama kemarin ada kegiatannya berupa performa menghasilkan produk. Berarti ya ini kita copy aja, tinggal kita copy saja kegiatan ini kita copy, kita pindahkan ke bagian asesmen yang pertemuan pertama, misalkan seperti itu. Jadi untuk bagian
asesmen, Bapak Ibu kan sudah menyusunnya di bagian KKTP, jadi nanti tidak perlu bingung lagi, tinggal menyempurnakan aja isinya apa, nanti tinggal copy ke sini. Itu seperti itu. Kemudian bahan ajar yang relevan. Nah, bahan ajar yang relevan itu isinya apa saja? Jadi kalau Bapak Ibu punya bahan bacaan, jadi kalau yang di atas tadi itu hanya berupa link saja. Jadi kalau bahan ajar yang relevan, berarti di sini isinya kalau berupa materi, jadi buat ringkasan materi ya, isinya bisa berupa ringkasan materi pendukung. Begitu. Jadi bahan yang relevan di sini isinya adalah ringkasan materi pendukung begitu. Mungkin hanya sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan bisa japri langsung. Sekian. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.